murka 9 langit, dan keagungan surgawi, untuk kenaikan iblis. semua sihir menjadi satu. Tembus. Berani sekali mereka. Aku, Raja Iblis, telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Kenapa aku masih terjerumus ke jalan iblis? Siapa yang berani menghalangiku? Aku adalah Dewa Takdir. Kesengsaraanmu gagal, karena di kehidupan lampaumu, kau meninggalkan seutas benang cinta yang tak terselesaikan. Raja Iblis, turunlah ke alam fana, dan selesaikan karmamu. Arjuna. 3 tahun pernikahan, kau bukan cuma orang tak berguna, kau terus-terusan membuat masalah. Untuk mendapatkan aset atas namaku, kau menjebakku dengan tuduhan selingkuh, agar aku pergi dengan tangan kosong. Setelah Vino membongkar perbuatanmu, kau bahkan mencoba menyakitinya. Kau benar-benar hina. Sekarang kau terluka seperti ini, itu sudah seharusnya. Ini. Di mana aku? Arjuna, kau masih berpura-pura? Tanda tangani surat cerai, sekarang. Hei, Nona, wajah tampanku ini bukan sesuatu yang bisa kau injak-injak. Arjuna, kurasa otakmu benar-benar kacau karena pukulan itu. Ini cek senilai 50 juta rupiah. Anggap saja sebagai kompensasiku untukmu. Tanda tangani, sekarang. Ci. Menggambar jimat dengan tinta hitam? Amatiran. Tapi aura kamu hitam pekat. Kamu akan mengalami kecelakaan fatal. Arjuna, Mau aku pasang perisai ilahi buat kamu? sudah babak belur begini. Masih saja berlagak seperti badut. Memang benar keputusanku untuk menceraikanmu. Hah, aku cuma terdampar di sini karena gagal melewati tribulasi surgawi. Ketemu kamu lagi pasti sudah takdir. Ya sudah, aku akan bantu kamu. Gratis. Nah, sudah kutingkatkan jadi jimat penembus langit. Ini akan melindungimu selama 24 jam penuh. 24 jam? Arjuna, kayaknya otak kamu benar-benar rusak. Dipukul Vino. Tunggu. Ngobrol sama kamu kayak ngomong ke tembok. Hei. Hah, Lihat kan akibatnya kalau nggak menghargai jimatku. Hah? kamu. Kasihan sekali nasib gadis ini. Keluarganya bangkrut, akhirnya mengemis di jalanan dan mati kelaparan di pinggir jalan itu. Wah, nona muda yang cantik. Sayangnya nggak terlalu pintar. Bodoh banget. Hei, Hei, jangan salahin orang lain. Aku nggak ngomong apa-apa. Tunggu. Aku benar-benar bisa dengar pikiran batinnya. Nona, aku lihat jalan di depanmu berat. Bencana datang silih berganti. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, aku bisa kasih penawaran spesial. Kamu benar-benar nggak bakal rugi dengan ini. Ini benar-benar murah meriah. Dapat 1000 botol eliksir Raja Iblis harga cuma $998. Kamu. Nona Clara, maafkan saya, karena membuatmu kaget. Dokter, apakah otaknya rusak akibat pukulan itu? Dia baru saja sadar dan langsung bicara omong kosong. Nona Clara, jangan khawatir. Otak Tuan Arjuna, baik-baik saja. Nona muda, siapa yang mengajarimu teknik tusuk jarum seperti ini? Siapa yang menusuk jarum ke tangan seperti itu? Maukah Raja Iblis dari alam ilahi mengajarimu 1-2 hal? Ih, orang aneh. Ya, tampaknya pasien ini tidak dipukul sampai bodoh. Tapi, Clara? Clara? Kau baik-baik saja? Dokter bilang kau terluka. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Arjuna ada di sini. Jangan begitu. Clara, kau masih membela si tampan yang tidak berguna ini? Semua karena si tampan ini.
Sejak kau menikah masuk ke keluarga kami, keluarga cemerlang terus merosot. Kalau bukan karena Vino membantu kakakku, keluarga kami sudah hancur olehmu. HMPH. Ditipu oleh seorang bajingan, dimanfaatkan untuk uang dan kesenangan, lalu setelah perusahaan bangkrut, diserahkan kepada para elit untuk dimain-mainkan. Sangat tragis. Beraninya kau mengutukku. Kapan aku bicara apa-apa? Tenang, tenang. Citra, aku juga mendengarnya. Itu terdengar seperti pikiran batinnya. Vino, apa kau mendengar sesuatu tadi? Citra, apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang bicara. Hanya kita yang bisa mendengarnya. Arjuna, setelah menangkap basah kau memfitnah Clara, aku akui aku memukulmu agak terlalu keras. Aku minta maaf. Nan. Ah, iya. Ini adalah eliksir ajaib, harta karun yang disimpan keluargaku selama bertahun-tahun. Ini akan membantumu pulih. Eliksir ajaib, itu harta karun paling berharga keluarga Adrian. Eliksir ajaib omong kosong apa ini? Permen murah adalah harta karun keluarga Adrian? Aku memberikan harta karun ini padamu, berharap kita bisa berbaikan. Berbaikan? Apanya? Kau menyerahkan permen jelek, lalu dengan santai menjatuhkannya ke lantai, mungkin untuk memfitnahku karena tidak bekerja sama. Bermain sebagai korban. Pah, Tidak mungkin. Vino bukanlah seorang yang licik. Arjuna pasti hanya menebak-nebak. Hei, Arjuna, lihat apa yang kau lakukan. Arjuna ternyata benar. Arjuna, lihat apa yang kau lakukan. Arjuna ternyata benar. Ya ampun, ini benar-benar nyata. Kalau begitu, ramuan ajaib ini bukan cuma permen murah, kan? Arjuna, kusarankan kau tahu tempatmu. Walaupun Clara bertekad untuk menceraikanmu, tapi dia masih memberimu ganti rugi 50 juta rupiah. Seorang pria harus tahu kapan dirinya sudah cukup. apa 50 juta rupiah itu banyak? Itu cukup untukmu hidup nyaman selama beberapa keturunan, tanpa perlu angkat jari sedikit pun. 50 juta rupiah bisa bertahan seumur hidup? Pas sekali, aku perlu melewati tribulasi dan butuh banyak uang untuk beli batu spirit. Hahaha, aku akan jadi kaya raya. Clara, mana 50 juta rupiahku? Ambil. Tapi kau coret-coret semua. Mungkin tidak bisa dicairkan. Apa? Tak kusangka jimat amatiran ini bernilai 50 juta rupiah. Aku baru saja melakukan hal paling bodoh dalam sejarah. Bagaimana kalau kau beri aku 50 juta rupiah lagi? Arjuna, kau menikahi Clara hanya untuk mengincar uangnya saja. Baiklah. Aku punya cek di sini. Isi jumlah berapapun yang kau mau. Aku bisa tulis jumlah berapapun? Tulis angka dari 1 sampai 9, lalu tambah angka 0 sebanyak yang kau mau di belakangnya. Aku tak menyangka Arjuna benar-benar membuka topengnya. Bagus. Dengan begini, Clara akan putus asa padanya untuk selamanya. Dan aku bisa secara terbuka mendekati Clara. Hah? Aku tidak bodoh. Aku tahu mana yang lebih besar, 9 atau 1. Arjuna, kau. Wah. Astaga. Kamu. Kamu tulis angka 9 berapa banyak sih? Clara, Arjuna benar-benar menulis angka 9 sebanyak ini. Hanya kurang $1 dari 1 miliar. Arjuna, kamu gila. Bukannya kamu yang suruh aku tulis jumlah berapa saja? Yah, setelah dipikir-pikir, kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Jadi dengan berat hati, aku menulis 900 juta lebih rupiah. Serahkan, bayar. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Ulangi.
Kamu terlalu pelin-pelan, kamu tidak punya integritas, kamu yang suruh aku menulisnya, dan aku lakukan. Dulu di alam iblis, tidak ada yang berani melawanku, tidak satu pun. Jangan-jangan, kamu coba main-main denganku. Adrian, barusan, bukannya kamu bilang dia boleh menulis jumlah berapa saja? Aku yakin kamu tidak mau aku berpikir kamu pria tanpa integritas. Clara, aku. Baiklah. 900 juta, begitu. Begitu kamu dapatkannya, pergi sana. Vino, aku ikut denganmu. Hei, sobat, ingat, kamu masih berhutang. 900 juta lebih rupiah padaku. 900 juta lebih rupiah. 900 juta lebih rupiah. Baiklah, Arjuna. Clara, soal 50 juta rupiah yang kamu janjikan padaku tadi. Apa yang Arjuna katakan tentang grup cemerlang yang bangkrut dan Citra yang terjun ke sungai? Jika itu benar, aku harus mencari cara untuk memeriksanya. Arjuna, kita tunda dulu perceraiannya untuk sementara. Ada beberapa hal di perusahaan yang harus kuselesaikan. Ganti bajumu dan ikut aku pulang. Hei, tunggu. Clara, aku lagi bokek nih. Aku mau pakai uang itu untuk beli minum. Sepatu jelek apa ini? Kenapa ada 2 tali? Itu tali sepatu. Harus diikat. Ikat. Wah, Clara tubuhnya bagus. Kalau kita tidak bercerai, mungkin tidak buruk juga. Lagi pula, aku sebentar lagi punya lebih dari 900 juta rupiah. Arjuna, sebenarnya apa yang ada di kepalamu seharian? Ayo pergi. Hei, bos, aku lihat mereka. Clara, hati-hati. Siapa yang berani mendekat? Beraninya kau menyentuh wanitaku? Nona Clara, ini saya. Kalian saling kenal? Dia supirku. Dia kesini untuk mengantarkan mobilku. Supir itu pasti punya niat jahat. Kalau tadi aku tidak turun tangan, supir itu sudah pasti menabrak wanitaku. Apa? Apa supir itu benar-benar mau mencelakain aku? Nona Clara, sepertinya mobilnya dihancurkan oleh bapak ini. Dihancurkan? Sejak kapan kamu sekuat itu? Aku memang selalu sekuat ini. Aneh. Siapkan mobil lain, sekarang juga. Nona Clara, semua mobil lainnya sedang di bengkel untuk perawatan. Tapi di bagasi, ada sepeda lipat kecil. Kau mau aku pulang naik sepeda? Naik sepedanya. Kamu mau apa? Maksudku, naik ke sepeda. Apa kamu gila? Baiklah, kalau begitu aku duduk, tak perlu kasar begitu. Pegangan yang kuat. Wanita di dunia ini berani sekali. Aku suka. Kamu pegang apa? Maksudku, pegang sepedanya. Mundur sedikit, kamu terlalu dekat. Dasar manja, tak tahu malu, kamu menjijikan. Bisa tidak kamu duduk diam? Jangan ganggu aku saat sedang bekerja. Awas. Arjuna, kamu tahu tidak layar ini harganya puluhan ribu. Arjuna, tanpa izinku, kamu tidak boleh menyentuh satupun barang di gedung ini, mengerti? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyentuh apapun. Aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih marah? Aku sangat lapar, apa yang harus kulakukan tanpa uang? Aku dapat ide.
Mari sini, lihat-lihat. Raja Iblis dari alam ilahi menawarkan pijat penyalur ki, sembuh dan sehat, di sini. Jangan lewat begitu saja, jangan sampai ketinggalan. Hei, Bung, kulihat wajahmu kusam. Pasti kamu sering sakit punggung dan perut dingin, tangan kaki dingin. Gejala klasik ginjal lemah. Kamu kurang bagus di bagian itu, ya? Perlu aku bantu atur itu? Apa yang kau bicarakan? Siapa? Siapa yang kau bilang tidak bagus? Dengar ya, hanya karena kau suami Nona Clara. Bukan berarti aku takut padamu. Kau tunggu saja. Nona Clara, gawat. Nona Clara, suamimu, dia. Dia berbuat onar lagi. Ya, tidak juga. Dia buka lapak di bawah. Dia bahkan melakukan semacam pengobatan kerokan tulang. Dan dia bilang kalau aku tidak bagus. Ayo kita turun lihat. Aku sudah teriak-teriak sampai serak, tapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk pijat penyalur ki. Kerjaan ini terlalu berat. Ini semua salah Clara. Kalau saja dia mau setuju cerai lebih cepat, aku sudah dapat 50 juta rupiah sekarang. Aku, Raja Iblis dari alam ilahi, tidak akan mati kelaparan di sini. Wah, manis. Wah, dia tampan banget. Wanita-wanita cantik, ada yang pegal-pegal atau sakit? Perlu aku kasih pijat penyalur ki buat sembuhin? Pastinya, punggung dan pinggangku selalu pegal. Kamu sehebat apa? Yang terbaik, luar biasa, benar-benar fenomenal, kemampuanku akan membuatmu terpukau. Wanita-wanita cantik, silakan duduk, silakan duduk. Anak muda zaman sekarang, di siang bolong, tidak tahu malu. Jadi, gimana rasanya? Cantik, kemampuanku top, kan? Tidak terasa seluruh tubuhmu meridiannya jadi lancar dan kamu seperti melayang di awan? Manis. Siapa sangka? Dengan lengan dan kakimu yang kurus itu, kamu bisa sekuat ini. Cewek ini tidak tahu diri. Kalau aku tidak bokek, masa aku sampai terjebak melakukan ini untukmu? Nona Clara, lihat ke sana, di sana. Arjuna itu benar-benar tidak tahu malu. Mau ambil pesanan? Satu kalimat sederhana, dan semua makanan ini jadi milikku. Wanita-wanita cantik, tunggu sebentar. Mau ambil pesanan? Bos, ini semua untuk diambil? Itu pesanan lengkapnya. Kalau gitu, aku ambil ya. Ambil pesanan nomor 60. Pesanan 60, barusan diambil orang itu. Apa-apaan? Hei, kamu, berhenti. Itu pesananku, serahkan, sekarang. Kenapa harus kuserahkan? Aku yang duluan di sini. Lihat, ini semua pelangganku, klien besar, serahkan saja padaku. Kamu bayar ini pakai apa? Pakai HP, jelas. Nggak tahu caranya, tanya bapakmu. Jaga mulutmu. Kamu pikir aku tidak akan marah? Kamu curi pesananku dan merasa benar, kamu cari masalah. Kamu berani memulai duluan? Arjuna, berhenti. Hei, Clara. Lepaskan aku. Kamu mencubitku. Aku nggak tahan sama orang kaya sok-sokan kayak kalian. Kalian selalu menindas orang, dan itu sudah keterlaluan. Tapi sekarang kalian malah pamer di depan orang jomblo. Kalian tahu nggak itu sakit banget? Aku cuma mau ambil pesanan. Sekarang, pesananku jadi rusak, karena kalian berdua. Satu hari sia-sia, aku cuma... Ini $10.000. Anggap saja ganti rugi untuk pesanan ini. Nona, jangan hina harga diriku. Harga diri itu bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Clara, kalau dia nggak mau, kasih aja ke aku. Ayo pergi. $20.000. Soal ini, aku yang akan menghajarnya. Ambil $20.000 ini. Tolong jangan hina harga diriku lagi. $30.000. Tolong. $50.000. Tolong, injak-injak saja harga diriku. Kamu benar-benar tahu isi hatiku. Waktuku tinggal 1 menit lagi, sebelum pengantaran terlambat.
Pesanan ini sangat penting bagiku. Kalau aku kehilangan pesanan ini, dan dapat komplain, aku nggak akan jadi kurir pengantar terbaik lagi. Aku nggak peduli, kalian harus antar aku ke tujuanku. Jangan keterlaluan, itu mustahil. Aku nggak peduli, aku nggak peduli. Baiklah, selama aku di sini, tidak ada yang mustahil. Akan kuperlihatkan apa yang bisa kulakukan. Hahaha. Dan, mulai. Ya ampun, itu The Flash. Bahkan kurir sekarang segiat itu. Jagoan sejati ada di antara kita. Wah, kok bisa masuk? Pesananmu. Arjuna, kamu. Jadi, bagaimana menurutmu? Cukup hebat untuk artefak magisku, ya? Sekarang, kamu akan kembali ke kantor bersamaku. Tetaplah di sampingku dan jangan macam-macam. Nggak mau. Aku lapar. Aku mau cari nafkah sendiri dan cari uang dengan kemampuanku sendiri. Kalau enggak, aku bisa mati kelaparan. Kenapa aku malah berdebat dengan orang yang otaknya nggak normal? Halo, nenek. Oke, aku paham. Nenekku mau ketemu kamu. Kamu ikut aku ke rumah keluarga. Aku belum makan. Ayo pergi. Arjuna, nenekku sudah semakin tua. Kalau ketemu dia, jangan berani-berani bicara sembarangan, dan jangan ada pikiran aneh-aneh. Dengar? Oke, ayo pergi. Clara, kamu sudah pulang. Vino, ada apa kamu kesini? Clara. Vino jelas-jelas kesini untukmu. Hei kamu. Jauh-jauh dari kakakku, kamu tahu kan kamu nggak pantas buat dia, tapi masih saja nempel-nempel kayak anjing peliharaan yang menyedihkan, nempel sama keluarga cemerlang, nempel sama kakakku. Nggak malu? Betul. Dengan pemalas tak berguna seperti kamu, keluarga kami benar-benar sial. Sekarang lihat Vino kami. Dia kuliah di Amerika, mendirikan mereknya sendiri, dan dia masih muda dan sukses. Kamu punya apa buat saingin dia? Citra, Rian, terima kasih sudah membelaku. Tapi Arjuna dan Clara masih suami istri, membicarakan dia seperti ini juga bikin Clara malu. Benar kan? Sok-sokan baik. Cara bicaramu kayak nenek-nenek yang suka gosip. Adrian, kamu masih hutang lebih dari 900 juta rupiah padaku, kapan mau bayar? Itu kan kamu, yang nulis angka 9 sebanyak itu. Aku ingat jelas, Adrian sendiri yang bilang padaku, untuk isi jumlah berapapun. Aku coba kasih kamu jalan keluar. Dan kamu berani-beraninya tidak tahu terima kasih. Kamu cuma preman jalanan. Lebih dari 900 juta dolar, mimpi kali. Apa ini? Mau cari alasan? Di seluruh dunia ini, tak ada yang berani menipuku. Apa yang terjadi? Ini, Adrian, adalah akibatnya kalau kamu tidak bayar. Kamu akan langsung diseret ke neraka. Oke, aku bayar. Semuanya, aku kasih kamu semuanya. Nah, gitu dong. Apa yang kamu lakukan? Clara, kamu harus segera menceraikannya. Dia menakutkan. Hei, aku setuju saja kalau cerai. Clara yang tidak setuju. Clara, kamu benar-benar tidak mau bercerai? Minggir. Ibu, aku. Duh, Clara, kamu mikir apa sih? Arjuna itu benar-benar sampah. Dia menjebakmu cuma demi uang. Kenapa kamu tidak menceraikannya sekarang juga? Kamu nunggu apa lagi? Apa kamu sudah gila? Silahkan, hina aku semau kamu. Dalam setahun, anak perempuan sulungmu disiram asam di wajahnya, anak perempuan bungsumu loncat dari gedung, anak laki-lakimu dikirim untuk diambil ginjalnya. Suamimu dikurung dalam kandang buat ditonton semua orang. Dan bahkan kamu akhirnya kena PMS. Dikucilkan total.
Ingin ada yang diajak bicara tapi sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Arjuna, kamu sudah berani ya? Beraninya kamu mengutukku seperti itu. Tunggu dulu, dia tadi sebenarnya tidak bilang apa-apa. Mungkinkah aku mendengar pikiran batin Arjuna? Itu tidak benar. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah itu pikiran batin Arjuna? Tante, tenang, jangan marah. Arjuna, dia mungkin hanya takut padamu, hanya itu. Arjuna, aku tahu. Keluarga Cemerlang dan aku belum sepenuhnya ramah. Tidak ramah sama sekali, dan kau membenci kami karena itu. Jadi, hari ini, aku menawarkan teh ini sebagai permintaan maaf. Dari kami semua, aku berharap kita bisa duduk dan membicarakan ini dengan baik. Alis gelap membayangi matamu. Garis di kedua sisi hidungmu. Mereka tidak simetris. Mencoba menyakitiku lagi, ya? Kau benar-benar berhasil menyelipkan afrodisiak ke dalam tehku tanpa ada yang menyadari. Cukup licik. Tapi trik-trik seperti ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan buah bodi bahagia yang aku tanam di kampung halaman. Aromanya memikat, kaya dan harum. Ini teh yang sangat bagus. Tentu saja. Nah, teh yang begitu bagus? Kalau begitu, kenapa kau tidak mencicipinya sendiri? Minumlah sendiri. Arjuna, aku cuma mau baik, ngasih kamu teh. Beraninya kamu nggak tahu terima kasih? Oh, iya. Aku memang lebih suka anggur. Aku nggak pernah sentuh minuman itu. Kamu, Adrian, lihat, si Arjuna itu memang keterlaluan. Nanti, ibu omelin dia. iya, Vino, lain kali kamu datang, bawain dia Moutai kualitas terbaik. Clara, Kamu tahu, Ibu dan Citra ada benarnya. Kenapa sih orang ini masih di sini? Kalau buah bodi penggairah itu sudah bereaksi, dia bakal jadi anjing kecil yang horny. Jantan atau betina? aneh. Darahku mendidih. Rasanya pembuluh darahku mau pecah. Tunggu. Dia juga ngasih obat di gelasku. Ya, Adrian, bukannya kamu ada urusan di perusahaan? Ada Lamini? Iya, Vino, kamu kan sibuk, sebaiknya kamu pergi. Iya, tentu. Lupakan saja. Ini makan malam keluarga kalian hari ini. Aku nggak mau mengganggu. Halo? Katakan saja. Aku lagi agak sibuk. Aku baru aja keluar dari rumah keluarga Cemerlang. Seluruh rencana dirusak oleh si Arjuna bajingan itu. Tenang dulu. Proposal untuk grup Cemerlang sudah selesai. Ada di kantor Clara. Dengan statusmu, masuk ke grup Cemerlang bakal mudah banget. Aku juga kena obat. Cepat ke sini. Bantuin aku, tenangin diri. Baiklah. Aku udah atur kontak dalam untukmu. Seorang karyawati di grup Cemerlang. Dia yang akan jadi kontakmu. Menurut kamu tadi, ada sesuatu di teh itu? Entahlah. Tapi si Adrian itu, dia kan masih muda, penuh semangat. Jangan-jangan dia memang berniat untuk... Tentu saja. Buah bodi penggairahku itu nggak ada yang bisa tahan. Kalian dengar tadi? Aku dengar, itu pikiran batin Arjuna. Kayaknya nggak bohong. Kalau pikiran batin Arjuna benar-benar bisa memprediksi masa depan kita. Terus yang dia bilang tadi soal nasib tragis seluruh keluarga kita. Jangan-jangan itu juga benar? Kalau begitu, apa yang dia katakan tadi tentang akhir tragis keluarga kita, apakah itu juga benar? Ah, tidak mungkin. Dia cuma si manis yang beruntung. Cuma lagi beruntung, itu saja.
Cuma tebakan buta. Manis ya manis, dia sudah tidak bisa ditolong. Apa kau? Benar-benar suka warna hijau? Ada apa? Kulihat kau dikelilingi oleh aura hijau, seperti padang rumput yang subur. Jangan-jangan pacarmu selingkuh di belakangmu? Jangan asal bicara. Tidak mungkin. Kami semua sudah bertemu pacar Liam. Gadis yang manis sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Betul. Arjuna, kau jelas-jelas cari perhatian dan coba balas dendam pada Liam. Kalau aku benar-benar mau balas dendam, kenapa aku mau mengingatkannya dengan baik? Lebih baik aku buat boneka voodoo dan tusuk dengan jarum. Tapi orang ini, aura hijaunya ada semburat merah muda. Dia tidak sepenuhnya hijau. Biar kulihat. Beraninya kau bicara begitu, diam. Wah, ini gila. Orang yang diajak selingkuh pacarnya ternyata seorang wanita. Wah, seru. Aku tampar kau sampai mati. Aku ingin tahu, ini namanya apa? Namanya, guntingan. Haha, bagus, bagus. Citra, Clara, kalian dengar apa yang Arjuna bilang? Kami dengar. Itu pikiran batin Arjuna. Kedengarannya nyata. Tapi yang paling penting sekarang adalah omongannya tentang pacar Rian yang lesbian itu. Clara, sebenarnya, waktu itu aku lagi di mall. Aku lihat pacar Rian sama cewek lain, lagi mesra-mesraan. Iya, dua cewek bersama itu bukan selingkuh. Nak, kamu harus lebih pengertian. Ibu. Ya ampun. Jangan-jangan semua yang Arjuna bilang itu benar? Sepertinya mulai hari ini, aku harus menempatkan pengawal untuk semua orang. Sedia payung sebelum hujan. Arjuna sudah bilang ini 2 kali sekarang. Jangan-jangan. Aku benar-benar akan dikirim ke klub dan dimanfaatkan. Benar? Dua cewek bersama, itu bukan selingkuh. Tunggu. Maaf, apa tadi aku salah ngomong? Sebenarnya, cewek pacarmu itu adalah cowok. Mereka melakukannya untuk sensasi, sengaja pakai baju wanita, buat selingkuh di depan matamu. Ibu. Ribut-ribut apa ini? Arjuna. Hari ini makan malam keluarga cemerlang. Kamu ini orang luar, ngapain di sini? Kamu orang luar. Sedang apa kamu di sini? Rahmat, Arjuna adalah suami Clara. Itu membuatmu bagian dari keluarga. Kamu tidak bisa bicara tentang dia seperti itu. Arjuna, kamu lapar, sayang? Aku akan suruh orang buatkanmu sesuatu untuk dimakan. Daun telingamu penuh. Telingamu dekat dengan kepalamu. Film yang panjang dan napas yang tenang. Nenek tua di sini. Jelas memiliki wajah seseorang yang akan hidup sampai 100 tahun. Sayang sekali. Hanya saja dia telah ditarik ke bawah oleh keluarga bermasalahmu ini. Itu memotong 15 tahun dari hidupnya. Maksudmu apa dengan tatapan itu? Clara? Bukankah kamu bilang kamu akan menceraikan Arjuna? Kenapa kamu bawa dia ke rumah tua? Ayah, aku? Arjuna. 3 tahun lalu, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan putriku. Aku bersyukur untuk itu. Itu sebabnya aku setuju membiarkan Clara menikahimu. Aku tidak meminta 1 sen pun uang mahar. Tidak hanya itu, aku bahkan memberimu 10% saham perusahaan. Siapa sangka, kau benar-benar menginginkan kekayaan keluarga cemerlang. Dan bahkan memasang perangkap untuk menjebak putriku sendiri. Ayah, seluruh kejadian itu sudah lama sekali. Lagi pula, mungkin itu bukan perbuatan Arjuna, benar, kan? Benar, Rahmat. Dan lagi, kita semua berpikir Arjuna sekarang cukup baik. Baik, apa bagusnya dia? Dia tidak berpendidikan dan tidak berguna, pengangguran total. Cepat-cepat. Serahkan sahammu. Pergi dengan tangan kosong. Dikebiri? Berani-beraninya kau. Kau benar-benar ingin mengebiri aku? Aku, Raja Iblis dari alam ilahi, bagaimana bisa aku menjadi Kasim? Kurasa kau hanya mencari masalah? Arjuna, sebenarnya,
Pergi dengan tangan kosong artinya menyerahkan semua properti atas namamu. Wah, seru sekali. Diseret ke tepi sungai oleh pengemis wanita. Dan dipaksa, bersenang-senang. Dan bahkan punya anak haram. Setelah mengalami semua itu, Dia masih memanjakan anak haram itu. Dia bahkan ingin memberinya sebagian sahamku. Mimpi. Arjuna, apa yang kau bicarakan? Apa? Kau dimanfaatkan dan punya anak haram? Rahmat, dasar lelaki manis. Kamu jelaskan ini padaku sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu sama sekali tidak benar. Apa yang baru saja aku katakan? Kalau kamu tidak jelaskan ini dengan jelas hari ini, aku akan memukulmu. Arjuna, bicara, sekarang, katakan, apakah itu semua cuma karangan? Menyedihkan. Kenapa kau begitu buta akan kebenaran? Tak heran kau jadi gila dan dikurung seperti binatang sirkus. Itu karena kau tahu anak harammu ternyata bukan anak kandungmu. Kau mengalami gangguan jiwa dan berubah jadi orang bodoh. Wah, tunggu, yang mengurungmu, anak harammu itu? Sial betul, seperti kemalangan. Pulang dan menetap. Aduh. Sayang, biarkan aku jelaskan. Arjuna, aku ini ayah mertuamu. Demi Tuhan, jangan berani-berani memfitnahku. Apa Arjuna benar-benar memfitnahmu? Atau kau main serong di belakangku? Kemarilah, sekarang juga. Kakiku, sayang. Aku ingat, ibu dulu sabuk hitam taekwondo waktu masih muda, kan? Kemampuannya masih belum luntur. Soal anak haram ayah, siapa dia? Tentang hal ini, akan segera kusuruh orang menyelidikinya. Kau, Ehem. Clara, giok liontin di pinggang nenekmu itu, dari mana asalnya? liontin itu, nenek selalu memakainya. Itu pusaka keluarga. Kenapa? Utang karma yang harus kubayar. Itu terkait dengan liontin itu. Jangan-jangan. Ikatan karmaku. Apakah dengan nenek Sterling? Kalian semua dengar pikiran batin Arjuna, kan? Nenek. Aku juga tidak tahu. Sejak dia dipukuli dan dibawa ke rumah sakit, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Seperti dewa atau semacamnya. Tidak hanya kita semua bisa mendengar pikirannya, dia juga bisa melihat langsung takdir orang. Clara. Saat kamu lahir, sayang, kamu membawa liontin giok ini. Di mulutmu. Waktu itu, seorang ahli meramal nasibmu. Dia bilang keluarga cemerlang kita akan menuju kehancuran, kecelakaan fatal. Tapi giok ini akan menarik orang yang ditakdirkan untuk membantu kita mengubah nasib dan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Sekarang sepertinya, orang ini, Arjuna, adalah orang yang ditakdirkan itu. Clara, janji sama nenekmu, kamu tidak akan menceraikannya, apapun yang terjadi. Dan kamu harus memperlakukannya dengan baik. Mengerti nenek. Arjuna, aku sudah mantap. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Arjuna. Utang karma ini, jika harus kubayar kepada keluarga cemerlang, sepertinya Clara adalah pilihan terbaik. Bagus, panggil saja aku Arjuna mulai sekarang. Arjuna, maksudmu apa? Bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. Arjuna, Kamu adalah harapan bagi keluarga kami. Jika ada yang berani menghina kamu lagi, aku akan menggulung lengan baju. dan menghancurkan otak mereka. Arjuna, kamu luar biasa. Rian dan aku akan pastikan Clara sadar, jadi dia tidak akan menceraikanmu. Kalian berdua tiba-tiba baik sekali padaku. Pasti kalian mau sesuatu, kan? Arjuna, kau berhasil menebak. Kalau begitu, aku akan belak-belakan. Citra,
setiap pria yang kau temui mulai sekarang akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi, setelah kau menginjak usia 30, jodohmu akan datang menjemputmu dengan kuda putih untuk menikahimu. Kedengarannya sempurna. Arjuna, Sekarang giliranmu. Untukmu. hah? Wanita yang kau temui ada yang cuma mau uangmu, ada yang sudah punya pacar, atau mereka memakai uangmu untuk menghidupi gigolo mereka. Di kehidupan ini, apapun yang kau lakukan, jangan pergi ke Thailand. Apa? Hah? Heh. Aku melihatmu pulang dari Thailand. Dengan seorang pria, dengan bonus. Ya, pria dengan bonus. Aduh, ah. Liam, lagi-lagi merengek tentang apa sekarang? Clara, Arjuna bilang, kalau aku akan membawa pulang seorang pria dengan bonus. Apa? oh, itu, oh, Clara, Arjuna, kami mau cari udara segar dulu. Arjuna, cerita lebih lanjut, ayo, Arjuna. Ini, ambil. Aku kesini bukan untuk ngemil kuaci bersamamu. Aku ingin bertanya, apakah hal-hal yang kau pikirkan itu benar-benar nyata? Bisakah kau mendengar pikiran batinku? Bukan. Maksudku, prekognisimu bagus enggak? Walaupun aku, Raja Iblis, gagal menjalani tribulasi dan terdampar di sini, tingkat kultivasiku, bahkan di dunia ini, tak ada tandingannya. Prekognisi sedikit, tepat sekali. Kalau gitu, ramalin aku. Bayar dulu. Arjuna, kok kamu bisa serakah banget sama uang? Kalau nggak serakah sama uang, mau serakah sama apa lagi? Uanglah yang menggerakkan dunia. Belum pernah dengar? Bukan, kamu salah paham. Masalahnya, sebenarnya aku nggak mau cerai. Aku tahu. Tapi membongkar rahasia langit bakal memperpendek umurku. Aku butuh kompensasi sedikit buat nutupin kerugiannya. Kamu memang sudah parah. $10.000. $10.000? Aduh, Clara. Kamu benar-benar meremehkan sayangku. Kamu saja ngasih tukang antar $50.000, masak cuma nawarin aku. $100.000. Waduh, cek juga boleh? Boleh nggak kalau aku tambahin beberapa nol lagi? Sekarang juga aku ramalin nasibmu. Lengkungan di tempat yang tepat, sosok yang bikin orang melirik, dan garis karier yang sangat penuh. Lumayan juga. Nanti, kekayaanmu akan mengalir deras. Kalau wajahmu bersinar dengan cahaya merah muda yang sehat, dan kehidupan asmaramu ke depan akan penuh dan setia. Dari matamu yang jernih dan terang itu, aku juga bisa lihat kalau. Lihat apa? Kok bisa? Kalung giok ini memang untukmu. Jodoh takdir Clara adalah aku. Kamu siapa? Maya mengirimku untuk membantumu, untuk mengambil proposal proyek grup cemerlang. Sempurna. Dengan ini, kita bisa mengetahui batas bawah grup cemerlang dan strategi penawarannya. Lalu, saat fase penawaran, kita punya peluang kuat untuk menghancurkan grup cemerlang sekaligus. Lebih baik lagi, kita bisa menganalisis status keuangan grup cemerlang dan merumuskan rencana yang tepat sasaran untuk menjatuhkan mereka untuk selamanya. Saat aku berikan ini ke Maya, aku akan pastikan dia memberimu hadiah yang besar. Baiklah kalau begitu, Xiao Qian. Aku akan tetap di sini. Terima kasih, Tuan Adrian.
Tuan Adrian, ada apa? Apa kamu baik-baik saja, Tuan Adrian? Berapa yang Maya bayar padamu? Aku akan gandakan. Dia gandakan. Kamu mau aku? Bantu aku mendinginkan diri. Ah, Kamu bukan cinta sejatiku. Begitu krisis keluarga kita selesai, aku tetap akan menceraikanmu, jangan berhayal. hah. Siapa yang percaya omong kosong itu? Astaga, ini gila. Adrian ternyata ada di kantor Clara dengan wanita lain, sedang beraksi. Gerakan itu persis seperti di film kungfu. Tunggu, apa itu? Proposal proyek grup cemerlang? Dia mencuri juga? Luar biasa. Apa yang baru saja dikatakan Arjuna? Arjuna bilang, Vino ada di kantor Clara selingkuh darinya. Apa? Hah? Clara, Arjuna, Kamu pasti bercanda. Vino sangat menyukai Clara. Masa iya dia? selingkuh dengan wanita lain di kantor? Iya. Arjuna, Vino dan Clara adalah pasangan sejak kecil. Mereka tumbuh besar bersama. Nggak mungkin dia ada di kantor Clara, lalu selingkuh darinya. Mungkin kamu harus, Arjuna, memikirkannya lagi. Vino selalu orang yang jujur, dia bahkan belum pernah punya pacar. Lagi pula, ngapain dia mencuri proposal yang kukerjakan? Proposal itu sama sekali tidak boleh bocor. Ayo pergi. Kamu ikut aku ke kantor untuk memeriksanya. Enggak mungkin. Aku lagi sibuk sekarang. $500.000. Oke, deal. Ajak aku ikut, hal seramah ini, jangan tinggalkan aku, ayo. Bicara, siapa anak haram ini? Aku nggak mau bilang. Lebih baik aku mati. Kamu. Hei, Kalian mau kemana semua? Vino ada di kantor Clara selingkuh darinya. Kami mau lihat apa itu benar. Cepetan. Hei, aku ikut juga. Kamu tetap di sana berlutut. Jangan berdiri sampai aku kembali. Kamu dengar? Kenapa mereka belum sampai? Keluarga cemerlang. Lakukan. Arjuna, awas. Tunggu, ini beneran Arjuna yang aku kenal? Arjuna, apa dia melakukan perjalanan waktu atau gimana? Raja Naga, Ayo kita lebih baik sama dia mulai sekarang. Arjuna, apa-apaan? Jangan takut. Menggerakkan benda dengan pikiran cuma latihan dasar aja. Mau belajar? Aku bisa ajarin? luar biasa. Arjuna, kamu juga harus ajarin aku. Hei, Arjuna. Terus yang pedang terbang itu, aku juga mau belajar itu. Oke, gak masalah. Itu nanti kita urus. Sekarang, masalah besarnya adalah kalau Vino lagi main-main di kantor Clara. Cepat. Sialan. Cinta monyet bos kita, ada di dalam lagi main-main. Dia lagi main-main. Dia orang yang gak pernah bisa dia lupakan. Kita gak boleh biarin Nona Clara tahu soal ini. Nona Clara datang. Nona Clara, bos dari grup Tiansheng, pengen ngobrol sama kamu. Nona Clara, jembatan yang kita bangun baru aja runtuh. Kamu harus periksa, sekarang. Nona Clara, kami. Semuanya, minggir. Jangan halangi jalan. Minggir. Lewat sini. Tubuhmu luar biasa. Lembut ya. Kamu sakiti aku. Wah, Ini kayak nonton pertunjukan langsung. Aku benar, kan? Adegan ini, pose ini, aku cuma pernah lihat yang kayak gini di buku seni erotis. Tunggu bentar lagi, kalian bakal bikin anak. Wah, Clara, biar aku jelasin.
Clara, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu lihat. Terus gimana dong? Sobat, semua orang bisa lihat apa yang terjadi di sini, dan alasanmu kedengarannya sangat lemah. Vino, aku nggak pernah nyangka. Kamu suka Clara selama bertahun-tahun, beraninya kamu pakai kantornya buat main-main sama cewek lain. Kayak gini, Dan kamu bahkan nyuri proposal Clara? Gimana bisa kamu hianati kepercayaannya seperti itu? Jadi sepertinya Arjuna berkata jujur. Tidak. Aku harus hentikan semua ini. Bukan begitu, Clara. Dengerin aku. Oh ya, ini dia. Dia yang mendekati aku. Hei, kamu ngomong apaan sih? Kan kamu yang bayar aku 2 kali lipat buat menenangkanmu. Kamu 2 kali lipat menenangkanmu? Jadi, ada yang bayar kamu buat nyuri dokumen tender? Dan kamu tahu tentang itu, kan? Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Clara, Adrian, selama bertahun-tahun ini, keluarga cemerlang sudah diambang kehancuran, dan hanya aku yang menahannya agar tetap bertahan. Proposal ini, aku begadang tak terhitung kali untuk mengerjakannya, dan kau berani mencoba mencurinya. Aku sangat kecewa padamu. Clara, kita sudah saling kenal sejak kecil. Perasaanku tulus. Percayalah padaku, oke? Mempercayaimu? Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak ada yang menyuruhku. Clara, bisakah kau percaya padaku sekali ini saja? Hanya sekali. Maya, jangan khawatir. Kita akan menyelesaikan pekerjaan ini. aneh. Wanita di balik semua ini, kekasih gelap Adrian. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Mungkinkah Adrian melindunginya? Hah, jadi wanita itu pastilah cinta sejatinya, ya? Jadi Vino ternyata sudah punya orang lain. Dan kita malah mencoba menjodohkannya denganmu? Benar. Aku benar-benar mengira Vino akan menjadi menantu yang baik. Tapi sekarang sepertinya aku benar-benar buta. Lupakan saja. Pergilah. Clara, setelah kau tenang, aku akan datang menjelaskan. Berhenti. Nona Clara, aku tidak punya pilihan. Kumohon, maafkan aku kali ini. Bawa dia ke bagian hukum. Cari tahu siapa dalangnya. Aku benar-benar minta maaf, Nona Clara. Sudah selesai? Aku baru saja mulai. Baiklah. Arjuna, terima kasih. Sudah mengambil kembali proposalku. Dan untuk mengungkap sifat asli seseorang, kan? Jadi, artinya hadiahku jadi 2 kali lipat? 2 kali lipat. Iya. Cek ini. Bagaimana kalau ditambah 1 angka 0 lagi? Cek ini. Bagaimana kalau kita tambah 1 0 lagi di situ? Arjuna, kenapa kamu begitu terobsesi dengan uang? Kalau aku tidak serakah, begitu aku kembali ke alam ilahi, bagaimana caranya aku membeli batu spirit untuk meningkatkan kultivasiku? Kamu mulai lagi dengan omong kosongmu itu. Nona Clara, maaf mengganggu. Perjanjian cerai, yang ibu minta saya revisi beberapa hari lalu, sudah selesai semua. Silakan dilihat. Perjanjian cerai apa? Kakakku bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk bercerai dengan Arjuna. Hati-hati bicaramu. Gajimu akan kukurangi. Tunggu. Biar aku lihat perjanjian cerai baru ini. Jadi, kompensasiku apa? Berapa jumlahnya? Itu tidak benar. Pria yang bersamaku tidak boleh. Hanya mengambil uangnya lalu kabur. Wah, Hancurkan ini segera. Segera, Nyonya.
Nah, kalau kita tidak bercerai, kurasa aku harus. Berhenti. Tidak bisakah uang membuatmu diam? Ceknya sudah siap. Lihat angkanya. Puas? Clara, kamu benar-benar mengenalku. 1. Ratusan? Puluhan ribu? Lumayan juga. Bahkan lebih banyak dari yang brengsek Vino pernah memberiku. Sayang, aku sangat mencintaimu. Aku mau beli minuman pakai uang ini. Ah, menyebalkan sekali. Pergi sana. Ya, di Teluk Bunga Persik, ada pondok bunga persik, Dewa Bunga Persik menanam pohon persik, dan menjual bunganya untuk beli anggur. Ya, Clara, kamu memberinya 1 miliar rupiah? Hanya 1 miliar rupiah. Sekarang kita semua harus percaya bahwa Arjuna bisa meramal masa depan. Aku sudah menghubungi perusahaan keamanan terbaik, dibayar mahal untuk melindungi kita semua. Clara, maksudku, 1 miliar rupiah. Bukannya terlalu sedikit? Tidak, cukup banyak. Cukup untuk beli banyak minuman keras. Hei, kenapa kamu menguping di pintu? Masih belum pergi? Pergi, sekarang juga pergi. Malam ini adalah pesta peluncuran proyek grup cemerlang kita. Istirahatlah lebih awal, dan jangan terlambat malam ini. Ayo pergi. Nona Clara kita memang luar biasa, bisa meluncurkan proyek baru secepat ini. Pastinya, Nona Clara kita tidak hanya cantik, tapi juga pintar berbisnis. Kami diurus dengan baik oleh beliau. Aku tidak menyangka bawahanmu sangat percaya padamu. Tentu saja. Karena aku rela mengeluarkan uang untuk anak buahku. Clara, Itu Vino, ya. Keluarga Thorn dan keluarga Sterling kita selalu bekerja sama. Dia hadir di sini tidak mengejutkan. Arjuna, Clara. Malam ini, aku akan mempermalukan kalian berdua di depan umum. Dia berusaha menjatuhkan kuenya supaya mengenai aku dan Clara dan mempermalukan kami di depan semua orang. Rencana yang licik. Dia benar-benar memikirkan ini matang-matang. Vino masih berbuat jahat? Tidak, aku harus menghentikannya. Di mana Clara? Lupakan saja. Biarkan Arjuna mempermalukan dirinya sendiri. Itu tetap akan memuaskan. Dasar badut. Berhenti. Ah, Ya ampun, aku tidak bisa menghentikannya. Clara, kamu baik-baik saja? Lihat dirimu, kamu terkena semua. Apa ini? Ini manis sekali. aku juga kena di wajah. Mau coba? Oh, Tidak, ini terlalu kotor. Hehe, Kamu kesal ya? Wah, Nona Clara dan sayangnya sangat mesra. iya, istri senang, hidup tenang. Gak heran Nona Clara bisa membangun perusahaan sebesar ini. Sial. Aku coba mempermalukanmu. Tapi kamu malah pamer lagi. Clara, oke. Kalau kalian masih mau, nanti aku ambilkan yang baru. Baik, Citra, tolong jagain Arjuna untukku, ya? Aku mau ganti baju dulu. Arjuna, kawasan ini luas banget, aku tunjukkan ya. silakan. Arjuna, aku penasaran, siapa yang ngajarin kamu trik prekognisi itu? Bisa nggak kamu ajari aku? Ada apa sih? Langsung aja bilang. Prekognisi itu susah dipelajari. Yang bener aja. Arjuna, sebenarnya, alasan aku mau belajar prekognisi adalah untuk mencari tahu, apakah pacarku, selingkuh dariku. Baiklah. Aku akan membacakan nasibmu. Gimana? Pacarmu?
Dia lagi selingkuh darimu sekarang. Apa? Di mana? Tunjukkan. Ah, Sayang, pantatmu bagus banget. Citra, biar aku jelaskan. Dimas, jadi ini mantan cupu yang kamu ceritain itu, iya kan? Lihat aja dia, cantiknya gak ada apa-apanya dibanding aku. Ah, kamu, beraninya kamu bilang orang gak secantik kamu? Selamat malam, bos. Gak nyangka, kamu suka sama wanita malam. Dimas, aku nggak percaya seleramu seburuk ini, main belakang di belakangku, dan sampah yang kau pungut adalah pelacur. Beraninya kau, siapa yang kau bilang pelacur? Dimas, lakukan sesuatu, belain aku. Citra, aku peringatkan kau, dasar bodoh, minta maaf ke Bella, sekarang, atau kau akan menyesal. Apa? Sudah sakiti perasaannya, sekarang mau pukul dia juga, Bung? Laki-laki macam apa kau ini? Bukan urusanmu, kau pikir aku nggak tahu siapa kau? Kau cuma si pecundang terbesar di keluarga. Dimas, kenapa, Dimas? Ah, dingin banget. Ah, ya ampun, dia dingin sekali. Apa yang kau lakukan padanya? Citra sangat mencintaimu. Tapi bahkan dia nggak bisa melelehkan dalam hati dinginmu itu. Maka aku, Raja Iblis, akan mengubahmu jadi patung es. Kau, Dimas. Jadi, Citra, gimana hukuman kecilku? Buat si brengsek ini? Arjuna, kamu yang terbaik, hukuman mereka benar-benar sempurna. Kau. Ayo pergi. Kau. Aku baru ganti baju. Tunggu sebentar. Maya, aku sangat mencintaimu. Itu Vino. Mungkinkah? Jangan terlalu sabaran. Begitu semuanya beres, aku akan biarkan kau puas. Maaf, pria di samping Clara itu sepertinya jadi orang yang sama sekali berbeda. $0 sekarang. Dia jadi masalah serius. Aku janji. Aku akan selesaikan rencana ini secepat mungkin dan pergi ke luar negeri bersamamu. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Aku akan pastikan Clara mati dengan mengenaskan. Maya? Muah. Aneh. Rapat proyek ini akan segera dimulai. Mengapa Clara belum datang? Aku akan cari Clara. Kita tidak bisa membiarkannya hidup melewati malam ini. Mengerti. Oh tidak, Clara dalam bahaya. Apa? Clara dalam bahaya. Arjuna, kamu bercanda? Ini adalah rapat proyek grup cemerlang. Siapa yang berani menyakiti Clara di sini? Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Salahkan saja karena kamu anggota keluarga Sterling. Berdirilah telanjang dan biarkan orang-orang di bawah melihatmu dengan jelas. Clara di lantai atas. Clara, bangun, ayo. Clara, siapa yang melakukan ini padamu? Katakan. Berani sekali mereka mengganggu anggota keluarga cemerlang? Clara, katakan saja siapa pelakunya. Aku akan pastikan mereka membayarnya. Clara, Arjuna. Aku sangat menyesal. Aku membuatmu terkena masalah lagi. biar aku lihat. Tunggu. Kalian siapa? Mereka dokter yang aku sewa. Karena banyak karyawan kita di pesta peluncuran malam ini, aku khawatir sesuatu bisa terjadi, jadi aku suruh mereka siaga. Ternyata, mereka berguna. Dokter-dokter, tolong. Periksa Clara dan lihat apa yang terjadi padanya.
Jika ada sesuatu terjadi pada Clara, kalian akan berurusan denganku. Baik. Kondisi pasien kritis. Ada kerusakan otot lokal. Dan kemungkinan pecah pembuluh darah. Beri pelemas otot, cepat. Lihat dosisnya. Itu cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Jika kamu suntikan semua itu ke Clara, dia akan mati. Dan setelahnya, kalian hanya akan mengklaim itu. Kecelakaan medis, kan? Adrian, kamu benar-benar kejam. Ular berbisa. Arjuna, kamu ngomong apa sih? Aku sedang berusaha menyelamatkan Clara. Wanita Raja Iblis. Tidak butuh bantuanmu. Arjuna, kamu hanya membiarkan Clara mati. Kurasa kamu jelas mengincar harta Clara. Kamu ingin dia mati agar kamu bisa mewarisi hartanya. Aku tahu niatmu. Sudah jelas kamu mengincar harta Clara. Kamu ingin dia mati agar bisa mewarisi semuanya. Citra, Rian, kenapa kalian tidak menjauhkannya dari dia? Biarkan dokter yang menanganinya. Cukup. aku percaya Arjuna. Cintanya pada Clara tulus. Arjuna, Dia benar. Kami tidak akan menyerahkan Clara kepadamu. Kamu. Clara, Clara, Adrian, aku tahu persis orang seperti apa kamu. Jadi berhentilah berakting. Clara, omong kosong apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku menyakitimu? Apa? Dokter, dokter, tangani Clara sekarang. Baik. minggir dari jalanku. Wanita Raja Iblis. Tidak butuh kau untuk menyelamatkannya. Sedangkan untukmu, nanti aku urus. Apa itu? Mungkinkah itu yang legendaris? Penyembuhan dengan penyaluran energi? Suami Nona Clara, bagaimana dia bisa tahu ini? Tapi aku dengar, dia hanya seorang pemalas tak berguna. Set. Jangan bicara seperti itu. Tidakkah kau lihat betapa Tuan Rian dan Nona Citra mempercayainya? Arjuna jelas-jelas orang yang gagal total. Kapan dia belajar trik seperti itu? Kenapa Clara belum sadar? Dia butuh waktu untuk menyerap energi vitalku. Energi vital? Kau jelas hanya pura-pura saja. Kau sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Arjuna, jika kau terus menghalangi dokter untuk menyelamatkan Clara, dan sesuatu terjadi padanya, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Siapa yang berani menyentuh priaku? Pria yang kusebut milikku, siapa yang berani menyentuhnya? Clara, akhirnya kau sadar. Aku sangat khawatir tentangmu. Bantu aku bangun. Adrian, lihat apa yang kau lakukan padaku. Dan kau masih berpura-pura ini? Berhenti berpura-pura peduli. Clara, apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku sama sekali tidak mengerti. Gak ngerti ya? Istriku terluka separah ini. Sekarang, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Arjuna, kau menjebak orang yang tidak bersalah. Ini dendam pribadi. Citra, Liam, hentikan dia. Tolong aku. Adrian, Kami salah menilaimu sebelumnya. benar. Kau menyakiti Clara, pantas saja kau dipukuli Arjuna. Kau menyakiti istriku. Belum lagi, kau masih berutang padaku 900 juta rupiah. Jadi, berapa total utangmu sekarang? Itu omong kosong. Kapan aku pernah berutang 900 juta? Kau? Aku punya kartu ini. Ada 200 juta rupiah di dalamnya. Ambil dulu. Jadi menurutmu istriku terluka sebegitu parahnya? Hanya bernilai 200 juta? Kau benar-benar meremehkan istriku, ya? 300 juta. 500 juta. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Tambahkan itu dengan 900 juta yang sudah kau utang,
Total utangmu padaku 1,9 miliar rupiah. Aku dan Adrian sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Dan dia ternyata ingin aku mati. Arjuna, terima kasih. Arjuna, terima kasih. Clara, kamu sedang sangat lemah. Biarkan aku mengantarmu pulang. Arjuna, kamu baik sekali. Maya, Clara. Dia dibawa pergi oleh menantu tak berguna keluarga cemerlang. Aku melihat semuanya. Clara sekarang sama sekali tidak mempercayaimu. Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri. Aduh. Sayang, jangan pukul aku lagi, aku salah. Hormat sedikit, aku kepala keluarga. Aduh, hentikan. Kepala keluarga? Ya? Aduh, Itu yang kamu sebut kepala keluarga? Kamu contoh yang buruk bagi anak-anak. Kamu selingkuh di luar, bahkan punya anak haram. Ibu, tentang anak haram ayah, apa dia mengaku? Orang tua tak berguna ini, keras kepala seperti keledai. Aku tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Hei, ibu. Ibu pasti lelah. Bagaimana kalau ibu istirahat dulu? Serahkan pada aku. Baiklah. Kalau begitu, bulu ayam ini kuserahkan padamu. Haha, tidak perlu, ibu. Ibu, semua pukulan dan tamparan itu terlalu kejam. Lihat ini. Aku punya cara. apa, bulu? Jangan khawatir, ayah. Aku akan lembut. Kamu, mundur. Jangan mendekat. Kejam sekali, ya? Arjuna, langkah yang bagus. Dengar, ayah. Kenapa ayah tidak mengaku saja? Kalau tidak, semua orang di keluarga ini tidak akan bisa tidur semalaman. Kami akan bergantian menggelitik ayah sampai bicara. Arjuna, aku ayah mertuamu. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kalau kamu tidak mau Arjuna yang melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Tunggu, sayang, aku menyerah. Sudah cukup. Hahaha, sayang, hahaha, sayang, maafkan aku salah. Kasihan ayah, ya? Dia ditipu oleh anak haram palsunya hingga menandatangani perjanjian pengalihan saham, lalu dikurung dalam sangkar, dan bahkan tidak diberi makanan. Hei! Kamu berbohong, Maya. Maya tidak akan pernah mengurungku dalam sangkar. Maya? Maya, aku sangat mencintaimu. Mungkinkah dia? Aduh, aku tidak sengaja mengatakannya. Aduh. Jadi akhirnya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Namanya Maya, dia di mana? Sudah. Beraninya kamu mendorongku. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku akan jujur. Dengarkan, nama anak haramku adalah Maya. Dia lembut, murah hati, dan berbudi luhur. HMPHM, dia tidak akan pernah, seperti kata Arjuna, mengurungku dalam sangkar. Kamu. Dan aku akan memberitahumu hal lain. Aku akan memberikannya saham-saham itu. Untuk menebus semua tahun-tahun ini, aku telah mengecewakannya. Ayo, pergi dari sini. Kalau pergi, jangan berani-berani kembali. Clara, ada apa? Di rapat proyek hari ini, Clara sedikit terluka. Aku baru saja menggunakan energiku untuk mengobatinya. Dia mungkin belum sepenuhnya pulih. Ayo kita pulang dan istirahat dulu. Baiklah, silakan. Pergilah beristirahat.
bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Aku tidak tahu kenapa, tapi dadaku terasa berat. Aku sulit bernapas. Ah, biar aku periksa lagi. Oh, bajumu terlalu ketat. Suka yang kamu lihat? Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat panas? Wah, saat aku menyembuhkannya tadi, aku mentransfer terlalu banyak energi vital murniku. Sekarang Clara, pasti kepanasan. Aku bisa mendengar. Apa yang kamu pikirkan? Apa? Kamu bisa mendengar pikiran batinku? Bagaimana mungkin? Kehebatan magisku melampaui apa yang bisa dipahami orang biasa, apalagi pikiran batinku. Jadi bagaimana mungkin Clara, orang biasa, bisa mendengarnya? Kamu sedang berpikir. Kamu mencintaiku, kan? Clara, kamu pasti masih kesakitan, biar aku salurkan sedikit energi dan menyembuhkanmu lagi. Jangan bicara. Cium aku. Ayolah, cium aku. Hei, kok sepi banget? Menurut kamu, pasti lagi mesra-mesraan. Kalian berdua lagi ngapain? Kalian berdua nyebelin banget. Semua gara-gara kalian yang nguping, aku hampir saja berhasil. Ups, maaf, Arjuna. Arjuna, gimana caranya kamu bisa ada di belakang kami? Aku keluar lewat jendela sebelah, terus lewat pintu depan dan mendatangi kalian dari belakang. Jadi, nikmatin tontonannya? Arjuna, kamu ngomong apa sih? Rian, ayo pergi. Hahaha. Hehe. Sayang, aku datang. Ayah, minum teh dulu. Oke. Maya, kamu sudah menderita bertahun-tahun, jangan khawatir. Ayah akan ganti rugi semua penderitaanmu. Gak apa-apa, ayah. Asalkan ayah mau mengakui kalau aku anak ayah, itu sudah cukup buatku. Ah, kamu mirip banget sama ayah. Kamu dapat gen baik ayah. Hahaha. Oh, enggak cuma paham keadaan, kamu juga pengertian banget, gak kayak istri ayah. Dia cuma perempuan cerewet. Oh, iya. Hahaha. Ini adalah perjanjian pengalihan saham untuk grup Cemerlang. Ayah sudah tanda tanganin, semuanya untukmu. Ayah ngapain sih? Aku nggak mungkin terima ini. Ambil aja. Anggap aja sebagai ganti rugi. Hahaha. Kalau gitu, aku terima. Ah, kasihan. Kenapa dia buta sama sekali dengan kenyataan? Gak heran dia akhirnya jadi gila dan dikurung di kandang buat ditonton orang. Cuma, tahu-tahu anak haramnya ternyata bukan anak kandungnya. Dia langsung stres berat. Jadi orang bodoh total. Iya? Maya, kamu beneran anak ayah? Kamu yang bilang. Ah. Kepalaku, Maya, kamu ngapain sama ayah? Kepalaku pusing. Maya, apa yang kau lakukan padaku? Cuma memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu. Kenapa? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Maya, bagus sekali. Vino, apa yang kau lakukan di sini? Masih belum paham? Aku dan Maya akan mengambil alih seluruh grup Cemerlang. Dan sekarang kami sudah menangkapmu, kami akan memaksamu untuk menyuruh Clara dan yang lain menyerahkan semua saham mereka. Kenapa? Aku sudah memberikan kalian berdua segala yang kumiliki,
Jangan berlagak baik. Dari seseorang yang tidak memiliki sedikit pun hubungan darah denganku. Kau bukan anakku. Hehe. Adrian, kurung dia. Aku akan menghadapi Clara sendiri. Baik, Hahaha. Claraku di mana? Aku bangun pagi ini dan dia sudah pergi. Kamu norak banget, Arjuna. Clara berangkat ke kantor lebih awal. Arjuna, Makanlah ginjal. katanya, kamu adalah apa yang kamu makan. Aku tidak akan menolak. Orang tua tak berguna itu tidak pulang semalaman. Pasti dia pergi menemui anak haramnya itu. jangan khawatir, Ibu. Clara sudah menyuruh orang menyelidikinya. Kalau aku menangkapnya, ku hancurkan wajahnya. Tenang. Lambat laun dia akan tahu bahwa yang disebut anak haram ini bukan anak kandungnya. Sial. Ayah dalam masalah? Apa? Ayah kenapa? Aku segera ke sana. Sudah mau pergi? Clara, kamu selalu sibuk ya? Dan kamu siapa? Itu tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini, grup Cemerlang sekarang milikku. Kamu anak haram, ayah. Benar. Aku pakai nama keluarga ibuku. Namaku Maya. Kamu kesini untuk menjatuhkanku. Salah. Aku kesini untuk memberitahumu. Semua posisimu dihentikan, efektif segera. Apa hakmu memerintahku? Ini ayah kita, perjanjian pengalihan saham Rahmat. Dia pegang 51% saham. Sekarang semuanya atas namaku. Artinya, mulai saat ini, akulah bos sebenarnya dari grup Cemerlang. Sepertinya aku memang punya wewenang untuk memerintahkanmu. Untuk keluar dari kantorku sekarang. Lihat baik-baik, apa isinya? Surat komitmen pengalihan saham. Karena ini cuma surat komitmen, tidak mengikat secara hukum. Orang tua tak berguna itu berani melawanku. Kamu bukan anak kandung ayahku. Kamu bilang bukan, ya bukan? Kalau memang iya, ayo kita tes DNA. Mari kita lihat, apakah ada hubungan darah. Dia tahu dari mana? Aku bukan anak kandung Rahmat. Aku punya cek senilai 1 juta rupiah di sini. Ambil cek ini. Dan pergi dari keluarga kami untuk selamanya. Cuma 1 juta rupiah? Kamu pikir bisa menyuapku dengan itu? Lihat apa yang aku punya. Ayah. Kamu. Apa yang sudah kamu lakukan? Oh, aku lupa bilang. Aku nyalakan gas tidur di sini. Menghirupnya bikin pingsan. Kamu keterlaluan. Tidak tahu malu. Benar, aku tidak tahu malu. Yang aku mau adalah semua yang dimiliki keluarga Cemerlangmu. Clara, Sayang, selamatkan istriku. Keras-keras, orang tua. Kurasa Clara tidak bisa mendengarmu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Orang tuamu dan aku, kami, teman dekat selama puluhan tahun. Kalau kami teman dekat seperti itu, lalu kenapa kau sakiti mereka? Kenapa curi harta keluargaku? Aku tidak. Aku sudah selidiki. Saat orang tuaku meninggal, mobil yang mereka kendarai hadiah darimu, keluarga Cemerlangmu membunuh mereka. Bukan aku. Tidak, kau salah paham semua. Bukan aku. Tidak, benar-benar bukan aku, ayah. Ayah, di mana? Ayah? Ayah, Aku di sini. ayo selamatkan istriku. Sayang, tunggu sebentar. Aku datang untuk menyelamatkanmu.
Sayang. Sekarang aku baru sadar kesalahanku. Kaulah satu-satunya orang yang paling harus kuhargai. Diam. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aku yang membawa mereka ke sini. Arjuna. Kau lagi. Kau merusak semua rencana yang dibuatku bersama Maya. Kau benar-benar harus. Maya? Jadi kalian berdua yang berkomplot untuk menyakiti keluarga cemerlang. Vino, kau dan adikku tumbuh besar bersama. Kenapa kau? Membantu anak haram menyakiti kami? Semua ini gara-gara orang tua ini. Dia yang membunuh orang tuaku. Aku ingin semua orang di keluarga cemerlang membayarnya dengan nyawa mereka. Vino, kumohon. Dengarkan pamanmu, orang tuamu. Itu benar-benar kecelakaan? Itu bukan kecelakaan. Seseorang mengutak-atik mobil orang tua Vincent hingga remnya rusak, yang menyebabkan tabrakan itu. Tepat sekali. Dan orang itu tak lain adalah Rahmat. Tidak, bukan aku. Keluarlah. Tangkap mereka untukku. Vino, dengarkan pamanmu, kalau mau balas dendam, tujukan padaku. Jangan sakiti istri dan anak-anakku. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Kalau tidak, kalau aku benar-benar bertindak, kalian tidak akan sanggup menghadapinya. Masih berlagak, Arjuna? Walaupun kau jagoan sekalipun, bisakah kau melawan segerombolan orang yang menyerangmu? Ayo, maju. Ayolah. Ajari dia pelajaran. Cuma sekelompok preman. Pedang, datang. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, aku salah. Aku tidak akan berbohong lagi padamu. Bicara. Pacar kamu, Maya? Di mana dia? Hahaha. Kamu tidak akan pernah tahu. Atap grup cemerlang. Clara dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Maya, lepaskan aku sekarang, masih ada harapan. Apa yang sudah kamu lakukan bisa aku maafkan. Haruskah aku berterima kasih untuk itu? Tapi aku tidak butuh itu. Yang aku inginkan adalah semua yang dimiliki keluargamu. Kamu belum tahu, kan? Ayahmu, Rahmat terkunci di kandang anjing, berkat Vino. Dia akan dilempar dari atas gedung terbengkalai. Hahaha. Apa katamu? Ayahku memperlakukanmu dengan baik dan begini caramu membalasnya? Apa kamu masih manusia? Semua ini karena keluargamu memaksaku. Kenapa? Kenapa kamu bisa hidup mewah di rumah megahmu? Sementara aku harus bersembunyi dalam bayang-bayang dengan rasa malu? Ini tidak adil. Semua yang dimiliki keluargamu akan kuambil semuanya. Setiap dari kalian akan membayar. Maya. Jangan mendekat lagi. Maya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Maya itu benar-benar gila. Dia akan menyakiti kalian semua. Langsung saja ke intinya. Serahkan semua saham grup cemerlangmu, dan aku akan melepaskan Clara. Maya, aku hanya akan mengatakannya sekali. Lepaskan Clara. Sekarang, atau aku akan melempar Adrian dari atap ini. Maya, Maya, selamatkan aku. Aku tidak mau mati, Maya, Maya. Menyedihkan sekali. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Rahmat. Jadi begini keadaannya. Maya,
Kematian orang tua Adrian. Semua adalah ulahmu. Dulu, kamulah yang menguras cairan rem dari mobil orang tuanya. Dan menyebabkan kecelakaan fatal mereka. Benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Maya, kamu membunuh orang tuaku? Tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Tepat sekali. Aku membunuh orang tuamu. Kenapa? Katakan kenapa. Untuk membalas dendam pada keluarga Cemerlang, aku menyuruh mereka dibunuh, menyalahkan keluarga Cemerlang, agar kamu membenci mereka, sehingga aku punya pion. Aku hanya tidak pernah menyangka kamu akan menjadi begitu menyedihkan. Bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan keluarga Cemerlang. Kamu pikir bisa melawanku? Kamu benar-benar pikir punya kemampuan? Maya, aku akan membunuhmu. Akan kuhabisi nyawamu. Cepat, selamatkan Clara. Adrian, lenyaplah. Jangan berani-beraninya kau sakiti Clara Sterling. Kau, lenyap. Arjuna, Arjuna, Maya, setelah semua yang kulakukan untukmu, menganggapmu seperti anakku sendiri, beraninya kau mencoba membunuh orang dengan pisau, dan kau hampir melukai Claraku. Arjuna, Dulu waktu aku masih di alam ilahi, aku pernah terbakar oleh api ilahi. Siapa sangka asam sulfat ini rasanya lebih perih daripada api ilahi? Aduh, rasanya punggungku mau meleleh. Arjuna, kenapa kamu sebodoh ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, man. Clara, cepat. Ini jimat penyembuh yang kutulis tadi. Cepat, tempelkan di punggungku. 10 detik lagi aku pasti sembuh. Cepat. 10 detik? Arjuna, kamu main-main lagi denganku. Asam sulfat sedikit begini mana mungkin bisa melukaiku. Aku yang menahan asamnya untukmu dan menyelamatkan wajah cantikmu itu. Boleh dong aku menggoda kamu sedikit? Arjuna, Aku sudah telepon ambulans dan polisi. Mereka akan segera tiba. Mereka akan menangani Adrian. Dan Maya. Baiklah. Masalah keluarga Sterling semuanya sudah selesai sekarang. Clara Sterling. Kali ini, untuk perceraian kita, berapa kompensasinya untukku? Mimpi kali. Aku akan menjagamu di sampingku selamanya. Akhir.